Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Zahratul Abrar yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan sebuah untayan mutiara hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan sabar saat mendapat kesusahan. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'minin in amruhu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin inna sabathu sakara fakana khairan lahu wa inna sabathu darra sabara fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sungguh semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan ia bersyukur, dan itu pun suatu kebaikan baginya, dan jika ia mendapat kesusahan ia bersabar, dan itu pun suatu kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah yang bisa kita petik di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dan ujian, lalu Dia menuntut konsekuensi dari kesenangan dengan bersyukur dan konsekuensi dari kesusahan dengan bersabar. Jika seseorang benar-benar beriman, maka segala urusannya merupakan kebaikan. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan ketika ia mendapat kesusahan, ia bersabar. Dengan keyakinan, seseorang akan tahu hakikat perintah dan larangan, ganjaran dan siksaan, dan dengan kesabaran ia bisa melaksanakan perintahnya dan menahan diri dari semua larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis lain, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, lalu dia bersabar dan mengharap pahala, maka aku akan menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, sabar dan syukur merupakan faktor penyebab bagi pelakunya untuk dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Karena iman dibangun di atas sabar dan syukur. Sesungguhnya pangkal syukur adalah tauhid dan pangkal sabar adalah meninggalkan hawa nafsu. Kesabaran merupakan manifestasi tentang kokohnya dorongan agama dalam menghadapi dorongan nafsu. Jika kesabaran yang kokoh tersebut dapat berhasil dalam mengalahkan hawa nafsu, maka dia akan merasakan kemenangan berkat kesabaran, dan dia akan bergabung dalam golongan orang yang sabirin, yaitu orang-orang yang bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, ketahuilah, sesungguhnya datangnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Bersama kesempitan pasti akan ada jalan keluar, dan bersama kesusahan pasti akan ada kemudahan. Hadis riwayat Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surah Ali Imran, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surah Al-Furqan, mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi, yaitu di dalam surga, atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Sebelum ditutup, alangkah baiknya
Kita bermunajat dulu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yakafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.